Ya, maka disampaikan Quran surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 itu fa idza nufikha fis-sur. Ya, nafhatan wahidah. Maka ketika tiupan pertama itu ditiupkan, dan yang riset NASA loh ini. Bukan main-main. Yang belum beriman. Makanya saya sering katakan kalau semua tuh ilmuwan di sana itu yang khususnya meriset astronomi yang seperti ini, baca satu ayat ini saja. Quran surah 69 ayat 13 sampai 14. Demi Allah saya yakin kalau benar membacanya dengan hati yang jernih, ada hidayah di dalamnya. Ya, ada hidayah. Sangat luar biasa. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Ya, wa dukkatil ardu wal jibalu, ya fadukkata dakkatan wahidah. Maka apa yang terjadi? Hantam semua. Ya, tadi kalau saya katakan gunung ini sekarang erupsi atau menerbangkan debu-debu vulkanik itu kan ke awan, ya. Kemudian kan beda antara terbang debu vulkanik dengan proses erupsi, dengan kemudian meletus dan sebagainya. Ini semua tercabut, pasak-pasak buminya itu, pasak-pasaknya kan gunung-gunung. Ya, wal jibala autada, kami kuatkan bumi itu dengan gunung-gunung, jadikan gunung sebagai pasak. Ya, dan silakan cek di geografi, di ilmu geografi atau di geologi misalnya. Silakan cek, bukankah fungsi gunung itu jadi pasak? Ya, pasak-pasak bumi untuk penguatnya itu. Itu Al-Qur'an menyampaikan itu secara ilmiah, nyata lagi. Nah, itu dicabut pasaknya semua. Kalau kita bikin tenda, kasih patok, cabut patoknya semua, kan runtuh tendanya. Nah, sekarang bumi, pasaknya dinaikkan semua. Yang tadinya meletus kan muncul gunung baru, pasak baru. Karena ini pasaknya udah nggak kuat. Hikmah Allah menjadikan itu meletus, karena pasak ini sudah terlalu tua, lama, kan muncul yang baru nanti, anak-anak yang baru. Ya, bahkan nanti dari laharnya, dari hasil vulkanik macam-macamnya, nanti ke tanah jadi bikin subur lagi, bikin nanti anak-anaknya, anak-anak gunung itu yang baru-baru, pasak-pasak baru, kuat lagi. Nah, ini nanti semua tercabut saat kejadian ini. Wadukkatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Jadi gunung pasaknya dicabut, dibenturkan dengan buminya sekalian, matahari dan bulannya dihancurkan, diadukan sekalian. Boom. Dan nggak jelas siang dengan malamnya, semuanya hancur. Fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar ada tasdidnya tuh. Ya, ainal mafar. Ada tasdidnya. Makanya bacanya juga bukan mafar. Awas. Ya, bukan mafar. Beda dengan ayat selanjutnya kallala wazar, gitu kan? Itu biasanya kallala wazar sampai situ. Tapi yang ini ainal mafar. Mafar ada tasdidnya. Ya, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ya, maka manusia yang beraktivitas, ingat, insan itu menunjuk pada aktivitas totalitas manusia, aktivitasnya secara total. Masih ingat ya yang saya sampaikan dulu, tolong direview ya. Mohon sekali. Makanya kalau saya sampaikan setiap katanya dilihat, diperhatikan karena akan ada berkelanjutan. Ya, ini bukan kata-kata biasa yang kita sampaikan, tidak. Jadi ada petunjuk dari ayat, dari hadis, dari kita urutkan akan terbawa terus. Masih ingat saya terangkan tentang bashar, ins, bani Adam, nas, insan. Ketika disebutkan insan menunjuk pada totalitas aktivitas. Ya, yaqulul insanu yauma idzin. Maka orang yang beraktivitas, apapun yang dia kerjakan, secara personal, komunal, sosial, semua terkejut tuh, terbelalak semuanya, takut. Maka mereka saling mengonfirmasi tuh pada diri mereka sendiri. Kemana kita harus berlari nih? Kemana tempat berlindung? Ainal mafar. Ya, ini kita baca pakai tajwid aja itu sudah memberikan getaran kepada jiwa. Karena kita merasakan suasana itu, kita bawa untuk dirasakan. Kalau mengalami situasi itu, Anda bisa nggak kebayang saat ada gempa tsunami besar itu, ya kan? Kan mencari perlindungan kan? Ya, mencari perlindungan itu baru peringatan. Bagaimana kalau kemudian terjadi yang sesungguhnya? Ainal mafar. Ya, kemana larinya gitu kan? Nah, maka pada saat itu di Quran surah ke-80 dikonfirmasi lagi. Quran surah ke-80 itu Abasa ya. Coba lihat ayat 33 tuh. Ya, dan seterusnya. Ya, mengonfirmasi